Podcast 11, Leading the Future Society. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Sekarang aku udah bersama salah satu mahasiswi FISIP yang cantik. Boleh perkenalan dulu, Mbak? Namanya siapa? Dari angkatan berapa? Prodi apa? Oke, halo semuanya. Nama aku Andini Anastasia Putri, tapi biasa dipanggil Caca gitu ya. Dan aku dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2018. Oke, sama. Kita sama. Program studinya Ilmu Komunikasi. Oke. Sama-sama anak Ilkom ya. Jadi teman-teman, Mbak Caca ini diundang ke podcast FISIP karena salah satu prestasinya, yaitu sebagai juara 1 Creative Content Competition yang diadakan oleh Universitas Indonesia. Dan tingkatnya itu tingkat nasional. Benar Kak Caca? Mbak Caca? Oke, benar. Untuk lombanya itu sebenarnya benar, Creative Content Competition, dan juara 1 juga tingkat nasional. Cuma nih aku sekalian kayak ngebenerin kali ya. Jadi tuh di beberapa media ada yang typo nulisnya. Jadi kayak sebenarnya tuh bukan Universitas Indonesia tapi UII nih. Jadi kayak typo. Jadi sebenarnya Universitas Islam Indonesia. Universitas Islam Indonesia. Terus kan kemarin tuh ada di beberapa media yang publish gitu kan. Nah, aku ngecekin sesuatu udah ada yang benar sebenarnya UII, cuman mungkin ya namanya juga media gitu ya. Ada yang miskom terus ternyata jadi UI gitu, terus kayak aduh agak-agak kaget nih kok tiba-tiba UI, tapi iya udahlah ya gitu sih. Sebenarnya aku masih belum tahu sih. Jadi lomba itu tuh Kak, aku agak itu antara Mbak atau Kak prefer mana? Bebas. Kak, Mbak nggak apa-apa ya, Nggak agak apa-apa, nggak konsisten gitu ya. Nggak apa-apa, sumpah. Santai aja. Ya, jadi Creative Content Competition itu apakah hal-hal yang berbau dengan media sosial atau gimana? Boleh nggak Kak jelasin? Oke, jadi Creative Content Competition ini memang lombanya pun diadain di social media. Dan jadi tujuannya kalau misalkan yang dari aku tangkep ya, itu tuh emang pengen menyebarkan informasi-informasi ya ke khalayak social media gitu. Dan memang sekarang tuh banyak banget di social media yang ngadain lomba-lomba kayak gitu. Jadi di social media kan pasti kalian udah sering juga nih, teman-teman semua di sini, kamu juga pasti kayak sering lihat banyak poster-poster lomba konten, terus juga kayak short video segala macam. Nah, cuman kalau yang aku lebih ke kreatif konten yang memang itu kontennya konten ringan, kayak beda tuh kalau misalkan kalian kamu short movie segala macam itu kan biasanya kayak ada jalurnya lagi. Nah, kalau ini tuh lebih yang ke konten-konten ringan yang emang tujuannya untuk ke halayak media sosial gitu sih. Oke, kalau boleh tahu Kak, itu tuh tentang apa? Kreatif kontennya itu tentang apa atau dibebaskan untuk peserta lomba? Oke, kalau yang waktu itu aku ikutin, itu tuh lebih ke tentang productive healing. Jadi memang itu kan dari Prodi Ilmu Komunikasi yang adain, tapi kalau di sana itu masuknya Fakultas Psikologi. Dan di sana waktu itu kayak pengen ngasih awareness ke orang-orang kalau misalkan anak-anak muda tuh sekarang tuh banyak yang mispersepsi kayak sebenarnya healing itu apa? Kayak sebenarnya kan healing gak mesti yang jalan-jalan, yang staycation gitu kan. Cuman banyak nih yang salah paham. Terus di lomba itu kayak pengen ngasih tahu ke orang-orang kalau sebenarnya tuh healing tuh bisa dilakuin secara sederhana dan bisa bikin kita lebih produktif. Nah, di situ konten-konten aku juga kayak kasih beberapa hal yang bisa dilakuin sama anak-anak muda biar bisa lebih produktif gitulah. Kayak healing tuh bukan kayak buang-buang duit gitu, tapi benar-benar gimana orang-orang tuh bisa ya merasa tenang aja gitu. Oke, berarti healing itu nggak harus menyediakan beberapa waktu untuk pergi ke sini gitu ya Kak. Kalau boleh tahu mungkin penonton ada yang penasaran apa sih bentuk healing yang sederhana yang bisa dilakukan nggak kemana-mana tanpa membuang uang dan membuang waktu dan tenaga dan lain-lain. Boleh kasih tahu nggak Kak? Oke, kalau ini ala-ala aja ya, kayak setiap orang punya preferensi sendiri-sendiri. Cuman kalau aku lebih ke mungkin yang pertama kayak baca-baca buku. Aku tuh suka banget baca buku fiksi, novel-novel gitu. Terus kayak dengerin podcast, dengerin lagu, itu tuh udah jadi hal-hal sederhana yang bisa
apa ya, menenangkan diri aku kalau misalnya lagi ada masalah, berusaha untuk lebih slow down gitu, nikmatin apa yang ada gitu. Terus selain itu juga yang lakuin hobi aku, kayak aku kan hobi fotografi juga. Oh. Dan aku juga suka bikin-bikin konten itu, ya tetap aja walaupun banyak kerjaan, tapi itu jadi salah satu hal yang apa ya, refreshing juga. Kayak Bikin aku senang. itu bikin seneng juga, dan dari situ tuh aku jadi lebih bisa ngenalin diri aku sendiri kayak gitu sih. Oke. Beberapa hal itu. Ngomong-ngomong, content creator atau kreatif konten ini Mbak Caca itu ikutinnya karena ada lomba ikut, atau emang dari diri sendiri kayak ini jiwaku banget, aku harus ikut gitu, atau karena ada lombanya aja jadi ikut-ikut lomba atau gimana gitu? Oke, sebenarnya pas bulan-bulan itu tuh emang lagi skripsian kan. Oke. Terus kayak aduh kok gabut banget, kayak pengen deh tetap bisa ngelakuin sesuatu. Terus aku tuh mikir juga, ini tuh udah kayak tahun terakhir, tapi selama aku kuliah aku kayak merasa kurang berkontribusi gitu loh. Kok aku itu aja ya. Terus kayak pengen ngelakuin sesuatu sebelum aku benar-benar lulus. Terus ya udah, aku di bulan-bulan itu tuh benar-benar yang ambis banget nih, Leo banget nih. Jadi bawa-bawa zodiak boleh gak sih? Aduh. Jadi itu tuh bener-bener yang ambis banget, pengen ikutin beberapa lomba yang terutama di pembuatan konten. Karena emang aku, ya itu tadi, emang panggilan jiwa gitu kali ya. Maksudnya aku merasa emang passionate di sana, dan aku pengen ngembangin aja. Sayang banget kalau misalkan ada kesempatan tapi aku nggak coba gitu. Kan selama ini tuh cuman kayak buat senang-senang aja, buat kerjaan, tapi aku nggak pernah achieve sesuatu yang mungkin kayak sifatnya agak-agak formal gitu ya. Nah itu tuh aku pengen kayak coba deh, barangkali emang bisa. Nah terus udah coba-coba, emang beberapa ada yang kalah-kalah, ada yang cuma juara 2, juara 3 gitu, dan beberapa kali juga nggak cuman lomba konten, tapi kayak lomba fotografi juga aku ikutin. Terus akhirnya ya yang menang ya yang ini, yang terakhir itu yang kreatif konten gitu sih. Tadi kan Mbak Caca ada menyinggung sedikit tentang pekerjaan. Jadi pekerjaan sekarang itu sejalan kah dengan content creator atau kreatif konten ini? Sejalan sih, karena sebenarnya sekarang kan aku udah full time juga. Full time-nya tuh jadi social media specialist. Nah terus untuk kayak freelance-nya, kayak side job-nya, aku sekarang itu jadi apa ya, bisa dibilang sebenarnya kayak kampus ambassador gitu sih. Jadi mahasiswa-mahasiswa dimasukin dalam satu program dan ikut kayak apa ya kegiatan ambasador di, kalau aku di Sayang Biniaga. Jadi aku ikut programnya mereka, dan udah jalan 2 tahun lebih aku kayak freelance lah, side jobnya tuh jadi content creator kayak gitu. Oke, berarti Semiaga tuh sejenis beasiswa atau bukan, Mbak? Bukan beasiswa, itu kayak lebih ya itu tadi kayak apa ya, brand warrior gitu namanya. Itu kayak misalkan kalian lihat brand ambassador, itu kan kerjanya kayak promosiin gitu kan. Nah itu tugas aku ya, bikin-bikin konten yang untuk mengedukasi, menginformasikan kayak gitu-gitu sih tentang si brand itu kayak gitu. Oke. Aku juga penasaran nih, Mbak Caca. Kenapa bisa masuk ke dunia media sosial gitu? Bisa jelasin nggak? Awal mula Mbak Caca tertarik masuk untuk ke sini, apakah melihat kayak, wah, ini kayaknya aku suka dilihat banyak orang, aku suka untuk bikin konten, aku suka untuk tampil di media sosial, atau gimana? Oke. Jadi itu awalnya aku tuh pengen banget jadi tim produksi. Aman. Oke. Aku tuh pengen banget tadinya jadi tim produksi, kayak di apa ya istilahnya, backstage gitu, yang bener-bener aku mau jadi broadcasting segala macem. Tadinya tuh pengen ke sana karena emang dari dulu aku tuh suka dunia fotografi, ya videografi coba-coba juga. Cuman emang yang berkaitan dengan visual aku tuh suka sana dan explore juga di sana. Terus 2015 itu aku mulai aktif main Instagram. Di sana aku mulai kayak ngeposting-posting hasil-hasil karya foto-foto di sana. Terus juga kayak apa ya, aku pernah ikut lomba juga dulu, lomba fotografi yang dipost di sosial media. Nah dari sana ternyata orang-orang pada suka.
Terus mulai tuh kayak naik akunnya, kayak banyak dikenal orang, terus juga aku juga makin aktif untuk explore hal baru di sana. Karena kan kalau social media kan cepet banget ya trennya. Iya. Kayak wah, ada-ada aja yang baru terus ya udah aku mulai mengikuti, kayak ternyata tuh fun aja. Karena aku juga orangnya apa ya, dinamis, aku tuh kayak let it flow aja lah pokoknya. Terus kayak ternyata dengan aku mengikuti apa yang ada di sosial media itu jadi kesenangan buat aku gitu kan. Terus makin rajin, makin konsisten posting-posting sampai di 2019 itu aku mulai ikut apa ya, kayak challenge, terus kayak ada campaign dari sebuah brand. Nah itu aku bikin konten buat brand-brand itu, dan itu mulai dibayar. Nah jadi dari sana tuh sebenarnya aku mulai melihat peluang. Oh ternyata dari porto sebelumnya aku tuh bisa sampai di approve gitu loh sama brand. Dan ini tuh udah jadi apa ya, lumayan ya. Kayak dulu tuh mahasiswa semester berapa sih, semester 2 gitu kan. Terus kayak udah ada tambahan income gitu kan. Terus kayak ini kayaknya bisa nih dimaksimalin. Nah terus akhirnya 2020 itu, karena 2019 udah mulai aktif lagi tuh, udah sampai approve brand segala macam. Akhirnya 2020 yaitu aku masuk yang Siambi Niaga, dan yang Siambi Niaga itu kan emang bentuknya kontrak. Jadi selama setahun 2 tahun itu aku benar-benar fokus di sana, dan dari sana juga karena makin banyak portoku juga jadi makin dilirik lah sama orang-orang. Kayak bahkan nggak cuman yang brand punya campaign yang emang cari content creator, tapi kayak dari teman-teman juga pasti kan kayak, Ca mau nggak bantuin usahaku kayak gitu ya kan. Terus juga orang tiba-tiba lihat di explore, lihat ya random aja lah di sosmed kan, pasti kayak tiba-tiba ada aja yang datang gitu. Terus ya udah dari sana akhirnya berjalan sampai sekarang gitu. Selama keberlangsungan itu dari 2015 sampai 2022 ya, itu tuh ada nggak Kak suka dukanya? Oke, sukanya pasti ada, dan Banyak ya? ada banyak gitu, dan dukanya juga pasti banyak juga. Cuman kan kalau dukanya mungkin nggak banyak orang yang tahu juga ya. Cuman ya kalau dari sukanya paling apa ya, aku yang pertama jadi puas sih. Maksudnya kayak emang aku suka di sana, jadi bener-bener tiap aku abis ngepost sesuatu aku tuh merasa senang, karena emang konten-konten yang aku post itu kan lebih kayak ke informatif. Terus kayak lebih ke sharing-sharing, jadi aku tuh senang cerita, aku tuh senang sharing gitu. Itu yang pertama, kayak kepuasan batin aja. Terus Bisa bermanfaat bagi orang lain gitu ya? Bener-bener kayak at least aku nggak menyimpan informasi untuk diri aku sendiri gitu. Terus kayak setelah ada respon dari orang-orang kayak, Caca thank you ya udah sharing, udah ngebantu bla bla bla. Terus kadang juga ada yang tanya-tanya ke aku tentang misalkan tempat ini, terus rekomendasi ini gitu-gitu. Itu tuh aku senang aja gitu loh, cerita, kasih tahu, dan ngelihat feedback dari orang-orang bagus. Itu tuh kayak wah ternyata ini tuh bisa jadi sesuatu yang membantu gitu. Itu sih, itu senengnya. Terus juga pastinya banyak teman, kayak kenalanku dari media sosial tuh akhirnya jadi banyak banget. Dan bahkan kayak sampai yang ujung-ujung dari Aceh, dari mana tuh kayak banyak banget kan. Otomatis itu jadi apa ya memudahkan aku juga, kayak relasiku jadi makin luas. Terus jadi makin banyak kesempatan untuk apa yang ngembangin diri, karena kan kalau dari media sosial ujung-ujungnya kayak bisa jadi pembicara. Terus kayak ya kontenku jadi makin berkembang segala macam. Ya itu sih paling yang senang-senangnya. Terus kalau yang dukanya ya itu tadi, karena aku bilang media sosial itu kan kayak ngikutin tren banget. Itu tuh capek banget sih sebenarnya. Kayak harus selalu update, harus selalu ngikutin perkembangan yang ada, dan kadang tuh apa ya, dengan brandingan aku sendiri gitu ya, personal branding akunnya, terus juga idealisme aku sendiri itu tuh kadang nggak masuk sama trennya. Ya kan, jadi kayak aduh susah banget nih buat nyesuaiinnya. Terus kayak gimana caranya biar tetap survive, itu tuh kadang bikin insecure juga. Aduh ini sebenarnya bisa nggak ya tetap jalan di sini, karena kan media sosial kayak
cepet banget berkembangnya dan banyak tren lain gitu yang nggak semua bisa kita sesuaiin sama diri kita sendiri kan? bener-bener dan kayak banyak banget yang bilang itu tuh lama-lama bakalan turun, kayak bakalan diganti sama yang lain gitu. Tapi yang aku pikirin sih ujung-ujungnya kayak ya udahlah selama ada di depan mata apa yang ada ya udah dimaksimalin aja ujung-ujungnya gitu. Tapi ya tetap aja kayak misalkan lihat teman-teman juga yang ada yang lebih berprogres kok dia Sebentar. baru sebentar terus kayak dia langsung booming kayak FYP lah segala macam gitu kan kayak udah diundang kemana-mana tapi kok gini-gini aja ya perasaan itu tetap ada tapi kan kayak ujungnya kayak aku mikir lagi setiap orang kan jalannya beda-beda gitu ya dan apa yang udah aku kejar dari dulu gitu dari 2015 sampai sekarang itu juga sebenarnya banyak hal-hal baiknya di sana nggak yang harus selalu FYP kok gitu terus kayak selama aku masih bisa berkembang di sini dengan baik nggak mengganggu maksudnya aktivitasku sehari-hari yang gimana-gimana jalanin aja jadi gitu sih kalau dukanya lebih ke insecure lebih ke susah untuk ngikutin gitu. Terakhir Kak ngomong-ngomong tentang insecure dari aku sendiri dan juga aku pernah mendengar dari beberapa teman-temanku bahwa sebelum post kalau aku ngepost kayak gini kira-kira aneh nggak? Gemes nggak? Kalau menurutmu aku bakal dijudge nggak gitu kan? Aku takut. Pokoknya kenapa jarang ngepost gitu? Nggak tahu malu takut. Kalau Kak Caca, Mbak Caca, aduh maaf aku nggak konsisten banget ya teman-teman. Gak apa-apa. Ya kalau dari Mbak Caca sendiri itu gimana cara ngatasinnya? Atau nggak pernah merasa seperti itu? Tapi kayaknya semua orang bakal pernah sih Mbak. Gimana tuh cara mengatasinya? Oke. Pastinya pernah ya. Cuman kayak ya dulu sempat juga di beberapa bulan kalau lagi drop-dropnya tuh kayak aduh aku nggak mau ngepost deh kayak ngepost tuh percuma nggak sih likes-nya segitu aja nggak ada interaksi juga ya walaupun angka kan bukan segalanya ya tapi kalau misalkan kamu posting kamu udah effort terus kayak nggak ada feedbacknya kan tetap merasa ini sia-sia nggak sih tetap aja ada perasaan kayak gitu kan terus akhirnya ya semingguan ngilang kayak nggak pengen posting apa-apa gitu itu tetap ada cuman akhirnya yang bikin udahlah bodo amat aja ya itu tadi sih kayak aku mulai fokus ke diri sendiri aja kayak misalkan kalau kamu dengerin orang lain terus nggak akan jalan nggak bisa survive gitu loh. Apalagi kalau kamu kerjanya emang tertariknya di media sosial di dunia digital lah gitu ya kamu nggak bakalan bisa survive kalau kamu tuh malu-malu terus kalau kamu takut terus nggak mau coba bener banget itu tuh nggak bakalan jalan karena ya sebenarnya banyak juga kok orang yang peduli sama kita banyak yang suka sama kita dan yang nggak suka pun apa ya itu udah di luar kontrol kita gitu loh jadi kayak balik lagi ke mindsetnya aja sih kalau misalkan emang ada orang yang nggak suka dia ngejudge itu udah kayak di luar kontrol kita yang bisa kita kontrol adalah gimana kita bisa bikin sesuatu yang baik gitu loh. Dan kita bikin sesuatu yang ya udahlah nggak usah yang provokator, nggak usah yang aneh-aneh gitu lah, nggak usah yang terlalu ngikutin isu yang terlalu sensitif. Bener banget kalau misalkan nggak nggak sesuai sama kemampuan, nggak sesuai sama apa ya pengetahuan kita, nggak usah so tahu gitu, bener. Kayak soalnya kita pasti punya keunikan. Kita pasti punya apa ya sesuatu yang mungkin gak dipunya sama orang lain. Udah kita kembangin di sana aja. Nggak semuanya harus dicomot viral. Ambil ini. Bener viral, banget. Ikut ini, bikin ini, bikin itu. Nggak semuanya harus kayak gitu ya Mbak. Bener. Dan nanti malah kalau kayak gitu jadinya kan toksik juga kan. Malah jadinya kita maksain sesuatu yang nggak sesuai sama apa ya kemampuan kita gitu sih. Jadi lebih kayak ke mindset. Kalau misalkan ada sesuatu yang bisa kita maksimalin aja nggak usah dengerin banyak orang gitu. Jangan dengerin orang lain karena kita nggak bisa mengontrol orang lain untuk tidak berkomentar negatif atau untuk terus mendukung kita agar semangat kita nggak bisa mengontrol itu. Oke. Oh ya aku satu lagi ya. Jadi kalau misalkan kita mau post sesuatu pasti kan kita tuh kayak ngecekin kan ada yang salah nggak ya ada yang salah nggak ya. Kadang semakin dilihat itu semakin banyak ada aja semakin ada aja yang jeleknya sampai akhirnya kayaknya nggak usah deh sampai akhirnya kayak gitu kan kayak banyak banget teman-teman aku juga yang ngerasa kayak gitu. Nah tips dari aku adalah
udah dicek seperlunya aja, nggak usah terlalu dicari kesalahan sendiri. Kadang kita tuh terlalu sering cari kesalahan sendiri gitu loh. Kita nggak lihat kayak kelebihan di diri kita. Nah, padahal kalau misalkan aku ngecek ke temen aku nih misalkan, ini menurut kamu gimana sih? Ini oke nggak? Ini jelek ya? Aku tanya gitu. Enggak kok, biasa aja. Kenapa sih orang udah oke? Kayak padahal tuh itu sesuatu yang biasa aja, yang menurut orang lain juga kayak nggak masalah, itu bagus malahan. Tapi kadang kita tuh terlalu kayak jahat ke diri sendiri, terus kayak cari kesalahan-kesalahan sendiri. Nah itu sih yang harus dihindarin, mending seperlunya aja gitu. Oke. Oke. Baik, Mbak Caca, terima kasih banget atas informasinya mengenai sosial media dan konten-konten lainnya, karena di sini aku bakal belajar banyak hal. Kalau misalkan mau post aja gitu. Selagi itu nggak mengusik kepentingan orang lain, nggak menyindir orang lain, nggak merupakan hal-hal yang sensitif, itu oke-oke aja. Benar. Pokoknya percaya sama diri sendiri, karena kalau kita terlalu memikirkan hal-hal yang banyak, post nggak ya, ini nggak ya, salah nggak ya, itu nggak bakal berakhir gitu nggak sih Mbak? Benar banget. Malah nantinya jadinya stuck di situ-situ aja. Malah nggak berkembang. Terus nggak berkembang malah mikir, ini aku kayaknya nggak cocok di sini. Padahal mencobanya itu belum sepenuh hati gitu kan Mbak? Oke, terima kasih Mbak Caca sudah berkenan hadir di podcast Visip podcast 11. Semoga kedepannya Mbak Caca semakin berkembang, karirnya semakin lancar. Amin. Dan udah daftar wisuda Mbak? Belum. Oh belum. Doain ya biar semoga cepet dapet kuota iya, karena gitu ya. kuotanya kalau nggak salah di Twitter tuh kayak kuota dong gitu kan. Kayak rebutan banget iya. ya. Tuh. Oke. Terima kasih Mbak Caca. Terima kasih sekali lagi. Dadah teman-teman semua. Terima kasih.